Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfiroh sebagai penyampai materi yang akan membahas mengenai mesin kalor dan mesin pendingin. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Priscilia Monica, Helsa, Makfiroah, dan Putri Rahmi Ismail, dan Tica Zafira, serta Zafira Dosena Riser. Yang pertama, kita akan membahas mengenai mesin kalor. Pengertian mesin kalor disebut juga mesin Carnot yang merupakan alat di mana alat tersebut mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Contohnya, hasil pembakaran dari bahan bakar diubah menjadi energi gerak dalam mesin mobil. Dapat kita lihat pada gambar di samping, merupakan piston yang ada pada mesin kendaraan yang menggunakan prinsip aliran kalor spontan. Mesin Carnot memanfaatkan prinsip Carnot yang mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah tanpa perlu melakukan usaha. Saat aliran kalor terjadi, panas yang mengalir diubah menjadi usaha. Mesin di samping merupakan piston yang ada pada mesin kendaraan bermotor. Selanjutnya ada siklus mesin Carnot. Mesin Carnot perlu menjalani 4 buah langkah, yaitu ada 2 proses isotermal dan 2 proses adiabatik. Pada gambar tersebut terdapat 4 gambar. Gambar pertama yaitu isotermal, gambar kedua proses adiabatik, gambar ketiga proses isotermal lagi, gambar keempat proses adiabatik. Langkah pertama, pemuaian isotermal. Gas menyerap kalor Q1 dari reservoir suhu tinggi T1 dan melakukan usaha. Kemudian, gas mengalami pemuaian adiabatik. Pada proses ini, gas juga melakukan usaha. Selanjutnya, gas membuang kalor ke Q2 ke reservoir suhu rendah T2 sehingga gas mendapatkan usaha dan akhirnya gas mengalami penyusutan adiabatik. Pada proses ini, gas mendapatkan usaha kembali dan kembali ke bentuk semula. Berhubungan proses ini mengembalikan kondisi gas ke kondisi semula, maka siklus ini tidak mengalami perubahan energi dalam. Sehingga dari ilustrasi tersebut, maka persamaan termodinamikanya menjadi delta Q sama dengan W ditambah perubahan energi dalam atau delta U. Sehingga delta Q sama dengan W tambah 0 karena perubahan energi dalamnya sama dengan 0. Sehingga didapatkan persamaan W sama dengan Q1 kurang Q2 atau W atau Q2 kurang Q1 sama dengan W. Di mana W merupakan energi, Q merupakan kalor. Selanjutnya ada efisiensi mesin Carnot. Efisiensi mesin Carnot. Efisiensi adalah perbandingan dari panas yang berubah menjadi usaha dengan panas yang diserap. Mudahnya begini teman-teman sekalian, hasil bagi antara usaha yang dilakukan dengan kalori yang diserap. Adapun rumusnya yaitu efisiensi sama dengan usaha per Q1. Sementara di atas sudah disebutkan bahwa W sama dengan Q1 dikurang Q2. Jadi karena Q1 sama dengan T1 dan Q2 sama dengan T2, maka rumus di atas dapat juga berubah menjadi efisiensi sama dengan Q1 dikurang Q2 per Q1 atau efisiensi sama dengan T1 kurang T2 per T1. Selanjutnya, setelah kita membahas materi, akan lebih baik untuk
lebih pahamnya lagi, kita buktikan dengan contoh soal. Contoh soal mesin kalor yang berbunyi, dalam satu siklus, sebuah mesin menyerap 3000 Joule kalor dari reservoir suhu tinggi dan membuang 1000 Joule kalor pada reservoir suhu rendah. Tentukan efisiensi mesin kalor tersebut. Diketahui kalor yang diserap atau KH dilambangkan dengan KH sama dengan 3000 Joule. Kalor yang dibuang KL 1000 Joule. Ditanyanya usaha yang dihasilkan mesin atau W, di mana W tadi kita rumuskan Q1 dikurang Q2. Q1 itu adalah KH atau kalor yang diserap, sedangkan Q2 adalah KL, kalor yang dibuang. Sehingga 3000 Joule dikurang 1000 Joule dapat 2000 Joule. Ditanyanya adalah efisiensi mesin kalor. Akan kita bahas. Efisiensi mesin kalor dirumuskan dengan Q1 kurang Q2 per Q1. Atau juga bisa 1 dikurang Q2 per Q1. Sehingga kita dapatkan 1 dikurang Q1 per Q2. Sehingga didapatkan 1 dikurang Q2 per Q1. Sehingga hasilnya adalah efisiensinya 0,667 dibagi 100. Dapat 66,7%. Selanjutnya kita membahas mesin pendingin. Apa sih mesin pendingin itu? Yaitu suatu rangkaian yang mampu menghasilkan temperatur dingin. Mesin pendingin bisa berupa kulkas, freezer, atau AC. Namun, AC fungsinya adalah sebagai penyejuk atau pendingin suhu udara dalam ruangan. Adapun proses kerjanya adalah penguapan. Untuk menguapkan diperlukan gas yang mencapai temperatur tertentu. Setelah gas panas diubah agar kehilangan panas, sehingga terjadi penguapan. Di saat adanya penguapan, maka timbullah suhu di dalam temperatur rendah atau dingin. Selanjutnya ada aplikasi mesin pendingin. Tadi ada disebutkan AC, freezer, dan kulkas. Saya ambil saja contohnya, yaitu pendingin ruangan atau AC. Mesin pendingin membuang kalor dari tempat dingin ke tempat yang panas dan membutuhkan usaha supaya proses tersebut bisa berjalan. Mesin pendingin membutuhkan usaha. Kompresor dan kondensor pada mesin pendingin atau mesin pendingin ruangan atau AC mengeluarkan hawa panas. Selanjutnya yaitu usaha yang dibutuhkan untuk menjalankan mesin dapat dihitung menggunakan persamaan. W sama dengan Q1 kurang Q2. Seperti mesin Carnot, mesin pendingin juga tidak ideal, alias tidak dapat mengubah semua usaha untuk membuang panas. Jika mesin pendingin itu ideal, maka didapatkan rumus baru atau persamaan baru, di mana Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1. Ketidakidealan mesin pendingin dapat dilihat dari koefisien performansi, ditunjukkan dengan CP sama dengan Q2 per W. Sehingga CP sama dengan Q2 per W tadi, yaitu Q1 kurang Q2. Sehingga atau bisa juga CP sama dengan T2 per T1 kurang T2. Di mana CP itu koefisien performansi, W energi atau usaha, Q kalor, T suhu tinggi, T2 suhu rendah. Setelah kita memahami materi, akan lebih baik untuk mendalami materi yang saya sampaikan tadi. Kita coba dengan contoh soal. Ini soalnya seperti ini. Sebuah mesin pendingin memiliki reservoir suhu rendah sebesar minus 15 derajat Celcius. Jika selisih suhu antara reservoir suhu tinggi dan suhu rendahnya sebesar 40 derajat Celcius, tentukan koefisien performansi mesin tersebut.
yang diketahui ada TR atau suhu rendah, yaitu minus 15 derajat Celcius. Suhunya dalam derajat Celcius kita ubah ke Kelvin, di mana ditambah 273 Kelvin sehingga didapatkan 258 Kelvin. Selisih suhu antara reservoir tinggi dan reservoir rendah adalah 40. Yang ditanya adalah koefisiensi performansi. Koefisiensi performansi dirumuskan. Tadi kita telah menjelaskan. Koefisien performansi itu yaitu CP sama dengan T2 kurang T1 per T2. Nah, sini. T2 per T1 dikurang T2. Di mana T2-nya adalah 258 Kelvin per T1 dikurang T2. Jadi 40. Sehingga didapatkan 258 dibagi 40 dapat 6,45. Nah, sekian dulu pembahasan dari kelompok kami teman-teman. Kelompok 4, saya mewakili dari kelompok 4 yang membahas mengenai mesin kalor dan mesin pendingin. Nah, sekarang teman-teman insya Allah telah mengerti. Untuk lebih pahamnya lagi, kami akan memberikan 5 buah soal untuk lebih mendalami materi. Inilah tampilan soalnya teman-teman. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian teman-teman. Thank you for your attention. See you.